Sepasang suami istri bernama Norma dan Arthur mendengar bel pintu. Namun, karena masih sangat pagi, Norma memutuskan untuk melihat siapa yang datang. Sebuah mobil berwarna hitam terlihat pergi, dan ketika dia membuka pintu, dia menemukan sebuah paket dan memutuskan untuk membawanya ke dalam. Tidak ada yang tahu apa isinya dan siapa yang mengirimkannya, sehingga Norma, Arthur, dan Walter, anaknya memutuskan untuk membukanya. Setelah dibuka, mereka mendapat kotak kayu dengan tombol yang dapat diakses menggunakan kunci khusus. Selain dari kotak kayu ini, mereka juga mendapatkan amplop yang bertuliskan Tuan Stewart akan menelepon Anda langsung pada jam 5 sore. Tetapi Arthur dan Norma tidak tahu siapa Tuan Stewart. Di hari itu mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Walter pergi ke sekolah, dan Norma menjadi guru di sekolah SMA Walter. Itu adalah hari biasa bagi Norma, sampai salah satu muridnya, Carlos, bertanya tentang jalan pincangnya, merasa tidak ada masalah dengan pertanyaan. Norma lalu duduk dan melepas sepatunya, lalu memperlihatkan jari kakinya yang cacat. Sepulang sekolah, Norma dipanggil oleh kepala sekolah. Dia diberitahu jika sekolah tidak bisa lagi memberikan tunjangan kepada guru seperti dia. Untuk membantu mensubsidi biaya sekolah anaknya, setelah menyampaikan hal ini, mendengar berita ini membuat Norma terpukul karena keluarganya hanya mengandalkan itu untuk membayar biaya sekolah Walter, sedangkan Arthur bekerja di NASA sebagai desainer kamera yang digunakan dalam misi ke Mars. Pagi itu dia menonton konferensi pers tentang temuan pesawat luar angkasa Viking yang di Mars. Setelah itu dia pergi ke lab, di mana salah satu temannya sedang membuatkan kaki palsu untuk Norma. Saat mereka sedang asik ngobrol, mereka dikejutkan oleh bos mereka, Cahill. Cahill memberikan surat kepada Arthur mengenai balasan lamarannya untuk divisi Project Astronaut. Mereka semua kaget saat mendengar kalau Arthur tidak memenuhi standar. Arthur mendatangi atasannya untuk menanyakan hal itu. Ternyata Arthur tidak lulus ujian psikologi dan ini tidak masuk akal, karena Arthur unggul dalam semua ujian. Di sore hari, di rumah seorang laki-laki berwajah cacat, yang ternyata adalah Tuan Stewart, kedatangannya sore itu untuk menjelaskan kegunaan kunci di kotak kayu yang dikirimkannya kemarin. Dia segera membuka kotak berisi kunci yang dibawanya, agar penutup yang menghalangi tombol itu terbuka. Dia kemudian menjelaskan bahwa jika tombol itu ditekan, akan terjadi dua hal. Satu, orang secara acak di dunia ini akan tiba-tiba meninggoy. Tetapi yang menekan tombol itu akan mendapat 1 juta. Sebagai bukti bahwa uang itu asli, Stewart memberinya uang kertas $100. Dia kemudian menjelaskan peraturan, Norma tidak diperbolehkan mengungkapkan informasi apapun tentang dia, atau berbicara tentang kotak itu, kecuali kepada Arthur. Dia punya waktu 24 jam untuk mengambil keputusan, karena berikutnya Stewart akan menyuruh orang-orangnya untuk mengambil kotak itu, untuk diprogram ulang dan dibawa ke keluarga lain. Tidak lama setelah itu Arthur pulang ke rumah, mereka lalu saling bercerita tentang hari buruk mereka. Setelah itu Norma segera memberitahu tentang kedatangan Stewart dan fungsi kotak itu, karena mereka tidak bisa membenah orang lain hanya demi uang. Mereka setuju bahwa mereka tidak akan menerima persyaratan tersebut dan memutuskan untuk menyimpan kotak itu di brankas dan pergi menonton teater. Sementara Walter ditinggalkan bersama perawatnya, Dana, tetapi ketika mereka berada di teater, keduanya mendiskusikan cara kerja kotak itu dan bagaimana cara membenah orang secara acak. Arthur menjadi curiga bahwa mereka menjadi sasaran sesuatu yang jahat. Tetapi Norma tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang itu. Saat mengobrol, mereka tak sadar ada yang memperhatikan dan mendengarkan percakapan mereka. Saat mereka pulang ke rumah, Arthur mencoba membongkar isi kotak itu. Ternyata kotak itu hanya sebuah kotak kosong yang ada kancingnya. Dia bingung bagaimana Stewart bisa tahu jika mereka menekannya, padahal tidak ada sensor di dalamnya. Sementara itu, Norma masih memikirkan tawaran Stewart. Percakapan berlanjut di kamar tidur, mereka masih berusaha untuk menyusun keputusan. Saat ini mereka sedang kesulitan dengan uang untuk biaya sekolah Walter dan operasi kaki Norma. Jika mereka tidak mau menyetujui persyaratan itu, operasi kaki Norma harus dibatalkan, karena biaya sekolah Walter adalah prioritasnya. Keesokan harinya, seorang pria bernama Jeffrey mendapat telepon dari istrinya yang menyaksikan seorang wanita
diculik di depan matanya. Lia kemudian menyuruh istrinya untuk segera pulang dan mengunci pintu. Tanpa dia sadari, ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Sore itu Arthur mengembalikan uang kertas $100 yang dia pinjam dari Norma. Dan memberitahunya bahwa uang itu asli. Diskusi berlanjut. Apakah mereka akan menekan tombol atau tidak? Apakah ada seseorang akan meninggal atau hanya omong kosong? Mengingat kotak itu hanya sebuah kotak kosong yang ada kancingnya. Saat itu sudah hampir pukul 17, ketika Norma ragu menekan tombol. Dan mengira ini hanya kotak biasa. Di saat yang sama di tempat lain, polisi menerima panggilan darurat. Penelepon melapor tentang suara tembakan yang datang dari rumah tetangga. Polisi segera datang ke TKP dan menemukan seorang wanita meninggoy dan seorang anak bersembunyi di kamar mandi. Tidak lama setelah Norma menekan tombol, Stewart datang mengunjungi rumah Arthur dan Norma. Dan kemudian memberi mereka sebuah koper berisi $1 juta seperti yang dia janjikan. Setelah itu dia pergi dengan sebuah kotak kayu karena dia ingin memberi ke keluarga yang lain. Arthur lalu mengeluarkan kopernya, berniat untuk mengembalikannya, namun Stewart tidak bisa mengambilnya karena tombolnya sudah ditekan. Arthur mencoba melacak Stewart dari kendaraan yang ia gunakan. Sedangkan di kantor polisi, ada petugas bernama Dick Burns sedang menyelidiki kasus wanita itu. Lia adalah kepala polisi, dan ayah yang normal. Ternyata korban yang meninggoy adalah istri Jeffrey. Tetapi Jeffrey tidak dapat ditemukan dan tidak bisa dihubungi. Saksi melihatnya berlari keluar rumahnya. Setelah terdengar suara tembakan, Arthur memberikan Norma kaki palsu buatan temannya, dan setelah menggunakannya, Norma berjalan dengan nyaman. Rasa sakitnya telah hilang dan dia tidak lemas lagi. Malam itu mereka pergi ke pesta makan malam. Untuk adik Norma yang akan menikah, tentu saja orang tuanya di sana juga. Saat itu Arthur dan Norma merasa ada yang janggal. Arthur dilirik oleh seorang wanita tua yang tak ia kenal. Tak lama kemudian tradisi keluarga dilakukan, di mana tuan rumah akan mengundi nama para tamu untuk mendapatkan hadiah dan dipilihlah nama Arthur. Ia memilih hadiah dari tumpukan hadiah. Arthur melihat sebuah kotak familiar yang menyerupai paket kotak kayu dari Stewart. Jadi dia memilihnya. Setelah membukanya, ternyata berisi foto Stewart yang wajahnya masih utuh. Mereka berdua ketakutan dan merinding. Apalagi setelah Charles, salah satu murid Norma, yang kebetulan bekerja sebagai pelayan di sana, terus menatap ke arah Arthur dan membuatnya tidak nyaman. Dia semakin kesal saat mengetahui Charles adalah murid yang mempermalukan Norma di depan kelas. Saat Arthur bertemu dengan Diego, yang merupakan seorang kepala polisi, dia meminta bantuannya untuk memeriksa plat nomor Stewart, sekaligus pelayan yang hidungnya berdarah. Norma mendapat telepon dan ternyata Stewart. Dia tahu bahwa Arthur telah memberikan plat nomornya kepada polisi. Norma kaget karena Stewart berhasil mengetahuinya. Stewart mengingatkannya bahwa dia tidak boleh mengungkapkan apapun tentang dia, karena dia telah menekan tombol. Setelah telepon, Norma mendengarkan keributan dari dalam. Ternyata Arthur berusaha mengonfrontasi Charles tentang apa yang telah dia lakukan. Norma tidak ingin membuat keributan dan meminta Arthur pulang. Namun saat itu di jendela mobil mereka ada tulisan jalan keluar dan seorang valet memberi tanda damai, dan mereka meninggalkan tempat itu. Sementara di rumah, Dana yang sedang bermain dengan Walter melihat seseorang yang aneh di luar rumah, tetapi dia mencoba mengabaikannya. Ketika Arthur dan Norma pulang, Dana dan Walter tertidur karena hari sudah larut. Arthur menawarkan untuk mengantar Dana pulang dengan mobil. Dana mengatakan bahwa dia tinggal di motel. Tiba-tiba ada sesuatu aneh terjadi. Dana mulai melontarkan komentar ambigu, seolah tahu masalah apa yang sedang dihadapi Arthur dan Norma. Tiba-tiba hidungnya berdarah, lalu dia pingsan. Setelah sampai di motel, Arthur mencoba mencari kartu Dana. Dia kaget karena nama asli Dana adalah Sarah Matthew. Tiba-tiba Dana terbangun dan menyuruh Arthur untuk segera pergi dari sana karena tidak aman baginya ketika Donna masuk ke dalam hotel. Semua penghuni kamar keluar memandangnya dengan dingin. Di kamarnya terlihat foto Arthur dan keluarganya, sementara para tamu hotel keluar untuk menatap air di kolam renang. Arthur pulang ke rumah dan memberitahu Norma bahwa Dana telah berbohong tentang nama aslinya. Norma teringat kata-kata Stewart di telepon tadi malam, bahwa dia punya orang yang sedang memantau mereka.
Saat melihat foto lama Stewart, Arthur teringat proyek Viking besar. Ternyata Stewart adalah salah satu karyawan yang terlibat dalam proyek. Keesokan harinya, Stewart menelepon dan memperingatkan Norma konsekuensi yang bisa terjadi jika Arthur mengetahuinya terlalu banyak tentangnya. Norma meminta untuk bertemu dengannya. Dan Stewart mengatakan bahwa dia sudah berada di halaman rumahnya. Saat itu Norma menyadari bahwa ada orang asing dengan mulut terbuka mengawasinya dan dia merasa sangat takut. Setelah menutup telepon, terungkap bahwa Stewart bersembunyi di terowongan angin yang ditinggalkan di kantor NSA. Seorang pejabat NSA bertemu dengan Cahlia dan meminta pendaratan di bulan. Namun mereka tampak enggan untuk menuruti, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Karena ini adalah permintaan NSA, sementara itu, Arthur menemui Dick di kantor polisi untuk menanyakan update pencarian plat nomor Stewart. Dick mengatakan bahwa mobil tersebut didaftarkan sebagai mobil dinas untuk NSA. Saat itu foto istri Jeffrey kebetulan ada di meja dia. Ketika Dick menyebutkan saat meninggoynya, Arthur kaget karena waktunya dekat dengan Norma menekan tombol, sehingga Arthur meminta Dick untuk membawanya ke TKP. Setelah sampai di rumah Jeffrey, Arthur melihat beberapa foto di atas meja, termasuk foto Stewart, dan dia melaporkan kepada Dick. Tidak hanya itu, dia juga melihat foto dengan nomor tertulis di atasnya, sehingga dia mengambilnya tanpa sepengetahuan Dick. Di tempat lain Norma yang sedang berbelanja dengan ibunya, didekati oleh seorang wanita yang tidak dikenal. Wanita itu tiba-tiba berkata, NSA membiarkan Stewart melakukan apa yang dia lakukan dan bahkan NSA tidak bisa menghentikannya. Dia kemudian memberi Norma serangkaian nomor dan mengatakan untuk tidak mempercayai siapapun, termasuk suaminya. Setelah itu, wanita itu pingsan. Setelah itu Norma dan Arthur pergi untuk menemukan petunjuk dari nomor yang baru mereka dapatkan. Norma mendapat rekaman dokumentasi, di mana dia melihat kerusakan pada gantungan NSA setelah disambar petir beberapa bulan yang lalu dalam konferensi pers, di mana Stewart terlihat hadir sebelum tragedi. Setelah itu Norma dipandu oleh dua orang wanita menuju sebuah ruangan, di mana Stewart sudah menunggunya untuk ngobrol. Stewart bercerita, dialah orang yang tersambar petir dalam sebuah kejadian beberapa bulan yang lalu. Sejak itu dia sudah bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang mengendalikannya. Tapi ternyata tidak jelas siapa orang yang dia maksud. Stewart ingin tahu apa yang pertama kali dirasakan Norma. Ketika dia melihat wajahnya yang cacat, dia pikir dia merasa kasihan padanya. Tapi siapa sangka dia malah mengatakan bahwa yang dia rasakan adalah kasih sayang dan empati. Karena yang dia tahu betapa sakitnya dan tidak bisa menyembunyikan ketidaksempurnaan seseorang. Norma belajar menerima kecacatannya karena tidak terbayangkan jika ada cacat di wajahnya seperti Stewart. Mendengarkan jawaban yang tidak dia duga, Stewart terkejut. Dia kemudian meminta Norma untuk memegang tangannya, dan seketika itu Norma pingsan. Sedangkan Arthur menemukan sebuah buku dan artikel tentang seorang karyawan NSA yang tersambar petir. Dan setelah dia keluar dari ruang arsip, dia terkejar, karena dia diikuti oleh beberapa orang. Semakin dia terharu semakin banyak orang yang memandangnya dan mengikutinya. Saat hendak keluar ruangan, Arthur dihadang oleh seorang wanita bernama Cleming yang ternyata adalah istri Stewart. Cleming memberitahunya bahwa perpustakaan itu hanya untuk karyawan mereka dan mereka yang ada di sana saat ini sedang menjalani tes. Dia kemudian membawa Arthur ke sebuah ruangan besar, di mana dia diperlihatkan 3 portal anget. Cleming menjelaskan bahwa dia harus memilih salah satu dari 3 portal ini untuk jalan menuju keselamatan. Jika dia salah memilih, dia akan mendapatkan kutukan abadi. Dan jika dia tidak memilih, dia akan mendapatkan nasib yang sama. Dia kemudian mengulurkan tangannya ke depan, diikuti dengan keluarnya darah dari hidungnya. Setelah itu ketiga portal secara ajaib menjadi aktif, dan terlihat 3 portal. Arthur tidak ragu untuk memilih, karena dia ingat nomor tersebut. Isyarat tangan Charles dan lembat, yang dia lihat, kembali saat pesta makan malam saudara perempuannya. Norma dan Arthur kemudian memasuki portal kedua. Di dalam dia melihat cahaya putih yang menenangkan, entah bagaimana dia berakhir di kamarnya, melayang di atas Norma yang sedang tidur. Untungnya Norma bangun tepat sebelum dia, dan semua air jatuh ke tempat tidur dan membanjiri kamar mereka. Suara air mengejutkan Walter ketika mereka sedang menguras air di rumah.
Walter mengatakan bahwa Norma kembali ke rumah tadi malam seperti zombie, dan tanpa berkata apa-apa dia langsung naik ke kamarnya. Sementara di NSA, Cahill diundang oleh pejabat NSA kegantungan dan diberitahu bahwa mantan karyawan mereka, Arlington Stewart, telah tersambar petir tepat di tempat mereka berdiri. Setelah kejadian itu, dia menjadi orang yang berbeda. Cahill terkejut karena yang dia tahu Stewart telah dinyatakan meninggoy. Pria itu kemudian menjelaskan, memang benar Stewart telah meninggoy, namun setelah dibawa ke kamar, seorang perawat yang bertugas mendengarnya tertawa dan hidup kembali. Dia kemudian dipindahkan ke kamar rumah sakit militer dengan keamanan yang tinggi. Sejak saat itu Stewart telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa, seperti kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri dan menghentikan penuaan. Percakapan keduanya terdengar oleh Stewart yang berada di kantornya. Setelah itu pejabat NSA bertanya kepada Stewart, mengapa dia menyiapkan kotak tersebut untuk orang yang dijadikan subjek tes. Stewart mengatakan, rumah yang ditinggali manusia berbentuk kotak, mobil yang mereka gunakan berbentuk kotak. Dan bahkan ketika manusia meninggoy mereka dimasukkan ke dalam kotak. Kotak yang dia sediakan adalah ujian dari tuannya untuk menentukan nasib umat manusia. Namun dia tidak menjelaskan siapa tuan yang dia maksud. Sementara itu di tempat lain, Arthur dan Norma pergi ke pesta pernikahan adiknya. Saat Norma menikmati acara tersebut, Arthur menceritakan pengalamannya memasuki portal air. Dia menggambarkan cahaya putih yang dia lihat di dalam, yang menenangkannya. Seolah semua beban dan keputusasaan di hatinya terangkat. Arthur merasa bahwa dia telah disucikan. Tiba-tiba dia merasa panas di sekujur tubuhnya, sehingga dia keluar untuk mencari udara segar. Ketika dia keluar, Jeffrey yang dicari polisi karena telah membenah istrinya datang dan mengancam Arthur dengan pistol dan memintanya untuk segera ikut bersamanya. Walter dan Norma yang menyadari Arthur hilang, mencoba mencarinya di luar. Namun tiba-tiba mereka dibawa oleh sekelompok orang. Orang di dalam mobil Jeffrey mengatakan bahwa keluarga mereka juga mendapat $1 juta. Dia kemudian memberi Arthur sebuah buku tentang dokumen rahasia mengenai tes yang dilakukan oleh Stewart. Tetapi Jeffrey masih tidak tahu bagaimana Stewart bisa masuk ke dalam pikiran manusia dan mengendalikan mereka, sementara Walter dibawa ke sebuah motel, seperti mereka membawa putri Jeffrey. Walter dibawa ke portal air. Jeffrey mengatakan, dia terpaksa membenah istrinya demi anaknya karena pramugara mengharuskan dia untuk memilih antara anak dan istrinya. Saat sedang ngobrol, mereka harus berhenti karena seorang pria berpakaian Santa Claus menghalangi mereka. Kemudian mobil mereka ditabrak truk. Tapi anehnya, ketika polisi datang, mereka hanya menemukan tubuh Jeffrey di dalam mobil. Tidak ada yang tahu siapa yang membawa Arthur. Tiba-tiba dia sudah berada di hangar NSA. Cahill langsung menyapanya dan mengatakan apapun yang dia lakukan setelah ini akan memiliki konsekuensi yang lebih besar daripada yang dia bayangkan. Keesokan paginya, Arthur dan Norma dibawa pulang. Dia berkata bahwa dia kagum dengan mereka, tetapi dia menyesal. Ketika Norma menekan tombol terakhir, dia menjelaskan bahwa dia telah mengunci Walter di kamar mandi. Penglihatan dan pendengarannya tidak lagi berfungsi, dan mereka berdua harus memilih antara dua pilihan untuk menjalani hidup mereka dengan menikmati $1 juta yang mereka miliki. Memilih hidup bersama Walter yang tuli dan buta, atau Arthur membenah Norma agar penglihatan dan pendengaran Walter pulih. Maka uang itu akan dimasukkan ke dalam rekening itu. Walter dapat mengakses ketika dia berusia 18 tahun. Arthur kemudian mengambil pistol dan mengarahkannya ke Stewart dan mengancamnya untuk membatalkan tes. Tetapi Stewart mengatakan bahwa tidak ada gunanya melakukan itu karena jika dia terbenah, Arthur akan masuk penjara. Dan tuannya akan menggantikannya dengan orang lain. Setelah Stewart pergi, Norma dan Arthur segera memeriksa kondisi Walter. Namun pintu kamar mandi terkunci dan tidak bisa dibuka. Yang mereka tahu Walter tidak bisa mendengar atau melihat mereka. Mereka sadar mereka tidak punya pilihan lain, sehingga Norma meyakinkan Arthur akan membenahnya demi Walter. Norma yakin, setelah ini mereka akan bertemu lagi di akhirat. Arthur akhirnya menembak Norma, hingga meninggoy. Di saat yang sama, pasangan lain di luar sana menekan tombol kotak yang diberikan oleh Stewart. Arthur segera kembali ke kamar mandi, dan dia lega karena Walter bisa melihat dan mendengar lagi.
Di saat yang sama, polisi datang karena ada laporan dari tetangga yang mendengar suara tumbukan. Arthur ditangkap dan ditahan. Dia dibawa ke mobil hitam dan Cahill memintanya untuk tidak khawatir karena dia akan merawat Walter dengan baik. Sementara Walter melihat ayahnya dari jendela kamar tidurnya. Pada saat yang sama, Stewart mengambil kembali kotak yang telah ditekan oleh pasangan lain dan siap untuk mengantarkan kotak itu ke rumah tangga lain.